Dan dalam video ini saya akan berbagi sedikit informasi terkait dengan manajemen pemupukan pada tanaman kelapa sawit. Mari simak videonya, ayo kita ke pembahasan. Berbicara mengenai manajemen pemupukan tanaman kelapa sawit, kalau saya jabarkan semuanya, saya rasa video ini berdurasi lebih dari 1 jam. Maka dari itu saya pilihkan satu yang paling penting menurut saya, yakni tahapan atau urutan dalam memupuk tanaman kelapa sawit berdasarkan pupuk apa sih yang duluan harus kita kasih ke tanaman kelapa sawit. Oke, saya akan kasihkan urutannya, tolong disimak. Yang pertama, O, kemudian D, P, N, K. Ada 5, O, D, P, N, K. Apa saja mereka? O, organik, artinya pupuk organik. Kenapa kita berikan pupuk organik seperti kompos ataupun pupuk kandang di awal? Karena ini adalah yang paling penting. Kita memberikan pupuk organik, artinya kita ingin memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Jika sifat fisik dan kimia tanah baik, dalam artian contohnya sifat fisik, tanah memiliki kemampuan atau kapasitas tanah dalam menahan air itu tinggi. Itu bagus. Kenapa? Jika kapasitas tanah dalam menahan air itu rendah, jadi ketika hujan, itu akan terjadi leaching namanya, pencucian. Jadi kalau kita kasih urea, kemudian hujan, unsur hara dari urea itu tidak akan ditahan oleh tanah dan akan terbuang. Artinya kita memupuk sia-sia. Itu kenapa kita perlu perbaiki dengan menggunakan pupuk organik. Dia akan memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Ini yang terpenting, makanya di awal dikasih pupuk organik. Yang kedua adalah D, dolomit. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu fungsi dolomit apa, yaitu untuk memberikan kapur atau untuk menaikkan pH tanah. Ya, ini tentu saja akan memperbaiki sifat kimia. pH yang rendah pada tanah akan mampu mengikat unsur-unsur hara yang kita berikan untuk tanaman. Jadi kalau unsur haranya diikat oleh kemasaman tanah, si sawit ini nggak akan bisa menyerap unsur hara tersebut. Misalnya kita kasih KCl gitu. Kalium pada KCl tersebut tidak akan bisa diserap maksimal oleh tanaman kelapa sawit karena tanahnya masam. Maka dari itu kita berikan dolomit. Selain itu dolomit juga kita bisa kita sekaligus memberikan unsur hara, yaitu kalium, Ca, dan Mg. Karena dolomit itulah unsur haranya Ca dan Mg. Yang ketiga, yakni P. Apa P? Fosfor. Fosfor bisa berupa TSP atau SP36 dan pupuk P yang lainnya. Tujuannya atau fungsi dari kenapa kita berikan P setelah dolomit adalah ya, P berfungsi sebagai merangsang atau perangsang pertumbuhan akar. Kenapa kita tumbuhkan akarnya? Karena akar adalah yang menyerap unsur hara nantinya. Jadi kita mau tumbuhkan akar ini banyak-banyak gitu, subur akarnya. Jadi ketika kita kasih pupuk lanjutan, dia akan menyerap lebih banyak unsur hara dan penyerapan unsur hara akan jadi lebih maksimal. Maksud saya begitu. Itulah kenapa kita kasih P. Setelah P adalah N, nitrogen. Ini bisa berupa urea yang umum ataupun ZA. Kalau urea lebih tinggi ya kandungan N-nya. Jadi biasanya urea gitu. Kenapa kita kasih N? Karena setelah akarnya sudah banyak, penyerapan unsur hara sudah maksimal, kita berikan pupuk N untuk memacu pertumbuhan vegetatif dari tanaman dan memperbaiki metabolisme tanaman juga nantinya. Setelah pertumbuhan ini sudah bagus, maka kita berikan pupuk untuk mengisi buah atau merangsang pembungaan atau pembuahan nantinya, yaitu pupuk yang terakhir, K, kalium. Ini bisa kita berikan KCl atau pupuk K yang lain. Itu akan merangsang pembungaan, pembuahan, dan buahnya akan jadi lebih besar. Oke, itu tadi urutan pemupukannya, ada O, D, P, N, K berdasarkan keberlangsungan tumbuh atau masa tumbuh dari tanaman kelapa sawit. Dan ini bisa berubah seiring waktu berdasarkan mungkin ada tanaman yang kekurangan atau defisiensi. Jadi tidak semuanya bisa dalam urutan seperti itu. Ini biasanya dilakukan pada pemupukan tanaman yang pertama kali. Ya. Lalu ada pertanyaan, apakah dolomit dan organik itu bisa disatukan dalam satu kali aplikasi? Bisa saja sebenarnya, cuma kualitas dari pupuknya itu akan berkurang. Kualitas pupuk organik dan dolomitnya masing-masing akan mengurangi sifatnya. Kemudian kalau kita kasih, kenapa harus kita urea kemudian KCl TSP gitu? Kenapa nggak dijadiin satu aja NPK gitu? Sebenarnya bisa saja kalau kita beri NPK langsung. Menurut saya asalkan ya NPK-nya itu bukan NPK 16 unsur haranya, tapi sesuai dengan kandungan unsur hara urea berapa, 46% begitu. Dan saran saya lagi, kalau bisa untuk membuat NPK tuh jangan digabungin antara urea, TSP dan KCl, itu jadikan NPK digabung, diaduk gitu. Itu nggak boleh sebenarnya, karena unsur hara di dalamnya itu akan saling mengikat dan malah justru nanti tidak bisa diserap oleh tanaman. Kalau memang mau NPK, itu saran saya dibuat oleh pabrik, kita pesan dari pabrik yang unsur haranya sudah diatur sedemikian rupa, misalkan N-nya 6, kemudian P-nya 12, K-nya 24. Itu ada biasanya.
Oke, itu dia tadi sedikit informasi mengenai tahapan pemupukan pada tanaman kelapa sawit. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat, dan kalau memang bermanfaat, share video ini ke teman-teman yang lainnya. Ya, saya Anggi Pranata atau saya Anggi Agrotek. Terima kasih.